Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwati. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia Maju Jakarta, Angkatan ke-6. Izinkan pada malam kali ini saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rindu selaku dosen mata kuliah Biostatistik lanjutan yang sudah memberikan arahan serta ilmunya terkait pembelajaran input data ke aplikasi PLS. Pada kesempatan malam ini, izin saya untuk mereview ulang materi pembelajaran tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua pada malam hari ini senantiasa Allah berikan kesehatan dan keluasan berpikir sehingga kita bisa bersama-sama belajar untuk memahami materi praktek yang sudah diberikan oleh Ibu Rindu. Namun sebelum memulai pembelajaran kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun untuk Bapak Ibu semua. Jalan-jalan ke pasar malam, pulangnya beli martabak ketan. Walau hari sudah malam, mari presentasi kita mulai dengan senyuman. Izin Bapak Ibu untuk memulai praktek input data pada aplikasi PLS ini. Saya akan share screen. Namun saya perlu tekankan di sini untuk pembelajaran materi PLS ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yaitu adalah pastikan sudah terinstall aplikasi PLS di laptop atau PC Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pastikan data yang akan kita input sudah kita rubah dalam format CSV atau koma delimited. Ini kita sudah tampilannya sudah ke aplikasi PLS. Untuk memulai praktek ini, di layar tertera New Project. Untuk memulai praktek, Bapak Ibu bisa langsung klik New Project. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu berikan nama. Di sini saya akan memberikan nama latihan PLS 6. Selanjutnya klik Create. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Terlihat ada keterangan latihan PLS 6, kemudian di sini ada import data file dan create model. Untuk mengimport data file, kita klik 2 kali pada import data file. Kemudian kita pilih data yang sudah kita format ke dalam bentuk CSV, koma delimited. Kita klik open. Saya perbesar, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik import. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita kembali dengan klik back. Di sini kita klik selanjutnya adalah create model. Kita pilih tipe modelnya, klik PLSM, kita berikan nama modelnya, latihan PLS 6. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita mau ngapain Bapak Ibu? Kita mau belajar untuk
membuat gambar konsep dari variabel-variabel yang sudah kita import. Yang pertama kita akan membuat gambar konsep untuk variabel X1. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya kita tempatkan kursor di X1.1. Kemudian ada tombol di laptop atau PC Bapak Ibu, tombol kontrol kita tekan, tahan, kemudian kursornya kita arahkan ke bawah sampai ke X1.5. Selanjutnya kita drag ke kanan, kita klik OK. Kemudian lanjut ke variabel X2. Sama caranya, kita tempatkan kursor di X2.1, kita pilih tombol kontrol, tekan. Selanjutnya kita arahkan kursor ke bawah sampai dengan X2.5. Kita drag ke kanan lagi, seperti ini, kita klik OK. Selanjutnya kita ke variabel X3. Kita tempatkan kursor di X3.1. Jangan lupa untuk memilih tombol kontrol, tekan, tahan. Kita arahkan kursor ke bawah sampai ke X3.5. Kita drag ke kanan. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita arahkan ke variabel Y1. Sama caranya Bapak Ibu. Kita tempatkan kursor di Y1.1. Bapak Ibu tekan kontrol, kemudian tahan. Kemudian kursor kita tarik ke bawah sampai ke Y.4. Kita drag ke kanan. Klik OK. Nah, sudah terlihat gambarnya ya Bapak Ibu. Namun gambarnya terlihat belum rapi. Kita coba rapikan dulu. Caranya bagaimana untuk merapikan? Untuk merapikan, Bapak Ibu di layar ada tombol select. Kita pilih tombol select. Nah, kita rubah. Untuk X1 saya mau rubah ke kiri. Terlihat ya Bapak Ibu arah panahnya sekarang ke arah kiri untuk indikator-indikatornya. Kemudian untuk X2 juga saya mau rubah arah panahnya ke kiri. Kemudian untuk X3 saya ingin rubah arah panahnya ke atas. Kemudian untuk Y1 arah panahnya tetap. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Kita akan menghubungkan variabel-variabel tersebut. Untuk menghubungkan bagaimana caranya? Kita klik tombol connect agar berwarna biru. Kita tempatkan kursor di X1, kemudian kita sorot sampai ke Y1. Ya. Kemudian untuk S2 sama kita sorot sampai ke Y1. Kemudian kita sorot juga X3 ke Y1. Kemudian kita hubungkan X1 ke X2. Kita hubungkan juga dari X1 ke X3. Kita hubungkan dari X2 ke X3. Nah, seperti itu.
Variabel-variabel ini belum kita namain, Bapak Ibu. Jangan lupa, kita harus memberi nama. Tadi untuk S1, ini adalah variabel kepemimpinan. Cara memberi namanya bagaimana, Bapak Ibu? Kita pindah lagi ke tombol select. Pastikan tombolnya berwarna biru. Kemudian kita arahkan kursor ke X1. Klik kanan. Rename. Kita rubah menjadi kepemimpinan. Kita klik OK. Kemudian untuk yang S2 sama caranya. Kita klik kanan. Pilih rename. Kita ganti dengan lingkungan kerja. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita rubah X3, caranya sama, klik kanan, pilih klik rename, kemudian ganti dengan stres kerja. Klik OK. Selanjutnya kita beralih ke Y1, caranya sama, klik kanan, pilih rename, ganti dengan kinerja. Klik OK, jangan lupa. Nah, saya akan pindahkan biar terbaca dengan jelas. Ya. Ya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya, sudah terlihat semua gambarnya. Ini gambar konsep dari input data yang tadi sudah kita masukkan ke aplikasi PLS. Dari gambar konsep ini, kita ingin coba menganalisa mana-mana indikator yang nilainya memenuhi syarat. Untuk mengeceknya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita arahkan kursor kita ke tombol calculate, pastikan ke tombol calculate, kemudian kita pilih PLS SEM algoritma. Kita klik start calculation. Nah, di sini sudah berubah gambarnya Bapak Ibu. Yang tadi tidak ada angka-angkanya, sekarang sudah kelihatan angka-angkanya. Angka selanjutnya adalah kita coba cek indikator-indikator ini mana saja yang memenuhi syarat. Di sebelah kiri ada beberapa keterangan. Untuk memenuhi syarat atau tidaknya, mana yang dapat kita cek? Kita bisa lihat di poin overloading. Kita klik overloading. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu, terlihat ya. Nilai-nilai dari masing-masing indikator bisa kita baca. Nah, indikator mana yang memenuhi syarat? Dan syaratnya apa? Syaratnya adalah yang memenuhi syarat itu nilainya harus lebih dari 0,5. Ternyata di variabel kepemimpinan yang nilainya lebih dari 0,5 hanya ada 1. Kemudian di lingkungan kerja juga yang nilainya lebih dari 0,5 hanya ada 2 indikator. Kemudian untuk variabel stres kerja, yang nilainya lebih dari 0,5 ternyata hanya ada 3 indikator. Pun demikian dengan variabel kinerja, yang nilainya lebih dari 0,5 ada 3 indikator. Bagaimana dengan indikator-indikator yang nilainya kurang dari 0,5? Untuk indikator-indikator yang nilainya masih di bawah 0,5, maka kita harus pastikan untuk kita delete, untuk kita running ulang. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Caranya adalah kita klik tombol edit, kita hapus
indikator-indikator yang nilainya masih kurang dari 0,5. Bagaimana cara menghapusnya, Bapak Ibu? Di sini ada tombol delete. Pastikan tombol delete ini berwarna biru ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke variabel kepemimpinan. Tadi cuman ada satu yang indikatornya nilainya di atas 0,5, yaitu di X1.1. Maka indikator yang lain kita hapus. Kita hapus dari mulai indikator X1.2, X1.3, X1.4, dan X1.5. Selanjutnya kita ke variabel lingkungan kerja. Di variabel lingkungan kerja tadi ada 3 indikator yang nilainya kurang dari 0,5, yaitu di indikator X2.1, X2.2, dan X2.3. Selanjutnya kita ke variabel stres kerja. Pada variabel stres kerja ada 2 indikator yang nilainya kurang dari 0,5, yaitu indikator X3.4 dan X3.5. Sementara untuk variabel kinerja ada 1 indikator yang nilainya kurang dari 0,5, yaitu indikator Y1.1. Kita hapus juga. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah gambar konsep untuk indikator-indikator yang memenuhi syarat, yang nilainya di atas 0,5. Setelah semua indikator kita pastikan nilainya memenuhi syarat, langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Langkah selanjutnya kita running ulang. Caranya bagaimana? Caranya kita klik tombol calculate, kita pilih PLSM algoritma, kemudian kita klik start calculation. Nah, di sini kita akan memastikan kembali, caranya sama Bapak Ibu. Kita lihat di kolom outer loading. Di sini masing-masing variabel sudah terlihat masing-masing indikatornya. Adakah indikator yang nilainya kurang dari 0,5 Bapak Ibu? Ternyata indikatornya nilainya sudah di atas 0,5 semua. Jadi sudah terlihat ya Bapak Ibu. Di sini juga selain kita mengecek outer loading-nya, kita bisa cek R-square-nya juga. Nah, ini R-square-nya juga bisa kita lihat, Bapak Ibu. Kemudian bisa kita cek juga konstruk reliability-nya. Konstruk reliability dan validity. Nah, untuk mengecek apakah valid atau tidaknya variabel-variabel ini, kita perhatikan di kolom Cronbach's alpha. Ini tabel AV ya Bapak Ibu. Ini tabel AV-nya. Ternyata di tabel AV ini, average variance extract, ini nilainya sudah memenuhi syarat. Nilainya memenuhi syarat itu berapa? Memenuhi syarat jika nilainya lebih dari 0,6. Dan di sini terlihat di tabel AV-nya, nilai masing-masing variabel sudah di atas 0,6 semua. Kemudian selain itu kita bisa cek juga di model fit-nya. Nah, di model fit ini kita bisa lihat untuk hasil dari SRMR dan NFI. Dari tabel yang ditampilkan, kita bisa lihat kalau nilai dari SMRR-nya itu
di atas 0,08. Kemudian kita lihat juga untuk NFI-nya itu kurang dari 0,90. Jadi sudah sesuai ya Bapak Ibu. Kalau sudah dipastikan bahwa variabel-variabel ini valid, maka untuk mengecek dan menguji hipotesisnya, kita bisa beralih ke bootstrapping. Kita klik edit, kemudian kita pilih tombol calculate, kita pilih bootstrapping, start calculation. Nah, di sini kita dapat melihat hasil untuk path koefisiennya untuk mengecek p-value uji statistiknya. Selain itu juga kita bisa mengecek pengaruh langsung dan tidak langsung. Ini untuk pengaruh tidak langsungnya ya. Bapak Ibu, pengaruh tidak langsungnya seperti ini. Kemudian untuk ini untuk pengaruh langsungnya. Terlihat ya Bapak Ibu untuk pengaruh langsungnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat histogramnya. Histogram untuk pengaruh langsungnya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu histogramnya. Kemudian untuk histogram yang pengaruh tidak langsungnya seperti apa. Juga terlihat semua ya Bapak Ibu. Untuk sementara praktek pada kesempatan kali ini saya cukupkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa memberikan kepahaman Bapak Ibu semua. Dan apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah kita pelajari malam ini meresap ke dalam Bapak Ibu dan bisa Bapak Ibu terapkan di tempat kerja masing-masing sehingga bisa mengaplikasikannya langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.